Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan mereview sebuah film India yang berjudul Mere Pyare Prime Minister. Film yang dirilis di tahun 2018 ini disutradarai oleh Rakesh Omprakash Mehra yang dibintangi oleh beberapa artis India, diantaranya adalah Anjali Patil sebagai Sargam, Om Kanujia sebagai Kanu, dan Nitesh Watwa sebagai Papu. Film ini bercerita tentang seorang bocah laki-laki yang bernama Kanu yang rela menempuh perjalanan jauh demi untuk bertemu dengan Perdana Menteri. Ia meminta untuk dibangunkan sebuah toilet untuk ibunya yang telah mengalami pelecehan ketika sedang buang air besar di tempat umum. Dengan mengambil latar sebuah perkampungan kumuh di Mumbai, membuat film ini sukses menyentuh hati penonton. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, tak bosan-bosan aku ingatkan kepada Cinema Lovers untuk tekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Film ini dibuka dengan sekelompok ibu-ibu yang sedang menunggu giliran untuk buang air besar di rel kereta api. Sambil menunggu giliran, mereka bergosip dan menceritakan kehidupan pribadi mereka. Akan tetapi, pergosipan itu harus berakhir ketika tiba-tiba ada seseorang yang menyalakan lampu sepeda motornya. Scene berpindah dengan memperlihatkan sebuah perkampungan kumuh yang bernama Gandhinagar di Mumbai, India. Disinilah tempat tinggal seorang anak laki-laki yang bernama Kanu. Ia hidup bersama ibunya yang bernama Sargam, sedangkan ayahnya telah pergi meninggalkan ibunya ketika Kanu masih dalam kandungan. Dan bagi itu, seorang laki-laki yang bernama Papu, yang merupakan bos di tempat Kanu bekerja, sedang mendatangi rumah Kanu dan kebetulan yang membukakan pintu adalah ibunya. Papu ini adalah pemilik toko buku yang memiliki lapak di pinggir jalan. Selain tampan dan baik hati, Papu juga masih hidup melajang, sama seperti ibunya Kanu yang hidup menjanda. Sehingga para tetangganya pun sepakat untuk menjodohkan mereka. Sementara itu, Kanu sendiri yang baru berusia 8 tahun, ia sudah harus membanting tulang demi membantu ibunya. Sebenarnya hasil dari kerja ibunya sebagai tukang jahit cukup untuk makan mereka berdua. Akan tetapi sebagai anak laki-laki, Kanu merasa harus mengambil tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu, dari kecil ia sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan di India. Ia rela bekerja apa saja untuk mendapatkan uang, dan yang terpenting adalah ia mendapatkan bayaran untuk makan. Setiap hari Kanu bekerja kepada Papu sebagai penjual koran. Dan terkadang karena merasa kelelahan, Kanu pun tak berangkat ke sekolah. Padahal Kanu tergolong sebagai anak yang cerdas dan mahir dalam berbahasa Inggris. Akan tetapi karena harus menanggung beban hidup, ia bahkan rela kehilangan masa kanak-kanaknya. Dan hari itu adalah hari festival Holi, di mana seluruh warga India merayakannya dengan sangat meriah, tak terkecuali di perkampungan kumuh tempat Kanu tinggal. Mereka menari dan menyanyi dan sudah menjadi kebiasaan mereka merayakan Holi dengan minum dan mabuk. Dan pada malam harinya, karena sudah tak tahan untuk buang air besar, Sarga menembus gelapnya malam menuju rel kereta api. Maklum, di perkampungan yang dihuni ribuan penduduk itu, belum ada fasilitas toilet yang layak pakai. Para warga harus antri dalam mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk buang air besar, mereka harus antri di rel kereta api ataupun saluran pipa. Sebenarnya beberapa warga sudah memperingatkan Sargam untuk tak pergi sendiri. Tapi Sargam merasa yakin kalau dirinya akan aman karena sebentar lagi pagi akan tiba. Dan tak berapa lama kemudian, tiba-tiba saja seorang laki-laki menyergapnya. Sargam berusaha melawan, dan ternyata yang berusaha melecehkan Sargam adalah tetangganya sendiri yang bernama Sainat. Beruntung ada dua anggota polisi yang menyelamatkan Sargam. Anggota polisi itu menyuruh Sargam untuk mengajukan keluhan atas tindakan memalukan yang hampir saja menimpanya. Tapi karena Sainat merupakan salah satu tetangganya, Sargam tak mau memperpanjang masalah ini. Tapi polisi itu justru memaksa dan berlaku kasar kepadanya. Spontan saja Sargam menamparnya dan polisi itu balas menampar Sargam. Sargam berusaha melawan ketika salah satu polisi itu menyeret dan memperkosanya.
Sedangkan polisi yang satunya hanya melihatnya dan diam saja ketika Sargam berteriak minta tolong. Dan keesokan harinya, salah satu tetangga Sargam yang bernama Rabia berusaha menemui Sainat setelah tahu kejadian yang menimpa Sargam. Para warga merasa kecewa atas tindakan Sainat yang telah berlaku tak sopan kepada Sargam tetangganya sendiri, dan bahkan telah meninggalkan Sargam sendiri di kegelapan malam bersama orang-orang tak dikenal. Dan keributan warga itu terdengar oleh Kano. Ia mendengar semua dan merasa sedih atas apa yang menimpa ibunya. Sejak kejadian itu, Sargam mulai berubah. Ia lebih banyak diam dan bahkan mengunci diri di dalam rumah. Ia merasa malu dan takut untuk keluar rumah dan tak mengizinkan siapapun masuk ke rumahnya, termasuk Kano. Dengan susah payah, Kano berusaha menghibur ibunya dan berjanji akan selalu menjaga dan melindungi ibunya. Melihat kondisi ibunya yang selalu dihantui rasa ketakutan ketika akan keluar rumah, dengan dibantu 3 orang sahabatnya yang bernama Rington, Mangla, dan Nirala, Kano berniat untuk membuatkan sebuah toilet di puncak bukit dekat rumahnya. Meskipun sederhana dan dengan bahan seadanya, yang penting tempat itu aman untuk mandi dan buang air. Setelah selesai, ia segera memanggil ibunya dan memberinya kejutan. Betapa bahagia dan terharunya Sargam atas apa yang dilakukan anaknya. Dan apa yang terjadi, toilet pribadinya Kano dalam waktu sekejap telah berubah menjadi toilet umum. Dan ketika Kano sedang buang air besar, tiba-tiba saja hujan lebat datang. Karena kencangnya angin sehingga tak mampu menahan bangunan sederhana itu. Dan menyebabkan Kano terjebak dalam reruntuhan. Beruntung ada teman-teman Kano yang menolongnya. Hancur hati Kano melihat bangunan yang ia persembahkan untuk ibunya telah hancur. Tapi ia berjanji suatu saat nanti akan membuatkan yang jauh lebih baik lagi. Kano kemudian mempunyai ide untuk merekam aktivitas para tetangganya yang kesusahan ketika hendak buang air. Setelah itu, ia membawa hasil rekaman tersebut ke kantor pengaduan di Mumbai. Kano tak mau kejadian yang dialami ibunya terjadi pada orang lain. Ia meminta untuk dibuatkan sebuah toilet di pemukimannya. Kano dan teman-temannya berusaha menjelaskan kepada para petugas, tapi mereka justru menganggap masalah itu tak begitu penting. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang jauh lebih penting yang harus mereka perhatikan ketimbang masalah toilet. Lagi pula, perkampungan mereka itu merupakan tanah sengketa hukum antara Western Railway dan kantor kota Madhya Mumbai. Dan pengadilan belum memutuskan, sehingga segala macam pembangunan tidak diizinkan berdiri di atas tanah sengketa tersebut. Dan suatu saat mereka pun akan terusir dari sana. Meskipun sudah dijelaskan panjang lebar, Kano dan kawan-kawannya tetap saja tak paham. Akhirnya para petugas yang mulai emosi itu mengusir mereka dan mengatakan untuk menanyakan hal tersebut kepada Perdana Menteri di Delhi. Singkat cerita, dengan naik kereta api dan berbekal sepucuk surat yang ia tulis pada Perdana Menteri, berangkatlah Kano, Rington, dan Nirala ke Delhi. Karena tak punya uang sama sekali, mereka naik kereta secara sembunyi-sembunyi. Beruntung mereka selamat dan berhasil sampai ke Delhi. Karena rasa sayangnya kepada ibunya yang begitu besar, Kano rela berjalan kaki menuju kediaman Perdana Menteri. Ia tak menghiraukan rasa lelah. Tujuannya hanya satu, yaitu toilet untuk ibunya. Setelah sampai di kediaman Perdana Menteri, ternyata tak semudah yang mereka bayangkan. Mereka harus berdebat dengan penjaga dan diusir. Tapi mereka tak pantang menyerah. Bagaimanapun caranya, mereka harus bertemu dengan Perdana Menteri. Dan benar saja, perjuangan mereka menarik perhatian salah satu staf Perdana Menteri dan menyuruh mereka untuk masuk. Tapi sayang, karena belum membuat janji, mereka tak bisa menemui Perdana Menteri. Dengan wajah kecewa, Kano dan teman-temannya berusaha meyakinkan staf tersebut. Merasa tersentuh dan kasihan dengan mereka, staf ini menerima surat dari Kano dan akan membantu untuk memberikan surat itu kepada Perdana Menteri. Sebagai tanda terima, Kano diberikan tindasannya. Setelah itu, Kano, Rington, dan Nirala segera meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di rumah, ibunya marah karena Kano pergi tanpa pamit. Tapi seketika itu juga kemarahan ibunya berubah menjadi kebanggaan setelah Kano memperlihatkan tindasan surat yang ia berikan kepada Perdana Menteri. Setelah menunggu cukup lama tapi belum ada jawaban juga dari Perdana Menteri, mereka berempat mulai menyerah dan mereka mengira pasti suratnya tak sampai kepada Perdana Menteri. Akhirnya mereka mendapatkan ide untuk menipu orang-orang demi mendapatkan uang.
Kano pura-pura meninggal agar menarik simpati dari orang-orang yang lewat. Tak hanya itu, mereka juga meminta sumbangan kepada orang-orang dengan mengatasnamakan pembangunan tempat-tempat peribadatan. Sementara itu, Papu yang merasa khawatir akan kesehatan Sargam pasca pemerkosaan itu mengajak Sargam untuk melakukan tes. Takutnya ada penyakit seks yang menular yang ada di tubuh Sargam. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Sargam menyetujui saran dari Papu. Karena tes yang akan ia jalani berhubungan dengan hal yang tabu dan demi menjaga kehormatan Sargam, akhirnya Papu menyatakan kepada petugas kalau ia yang akan menjalani tes. Dan mengatakan kepada petugas tersebut kalau tak ada salahnya jika Sargam juga ikut dites karena sudah berada di tempat tersebut. Dari situlah Sargam mulai terkesan dengan Papu. Ia jadi yakin kalau Papu adalah orang yang baik dan mampu menjaga kehormatannya. Demi Sargam, Papu rela melakukan tes yang sebenarnya tak perlu ia lakukan. Sargam merasa kalau Papu adalah calon suami yang ia cari. Bisa menerima anaknya dan bisa menerima kekurangannya. Dan akhirnya Sargam menerima lamaran Papu. Di tempat lain, ulah Kanu dan teman-temannya akhirnya ketahuan polisi. Mereka ditangkap dan dikirim ke kantor polisi. Sargam yang kecewa akan perbuatan anaknya merasa malu dan berlari mengejar Kanu. Kanu yang ketakutan akhirnya berkata kepada ibunya kalau ia melakukan semua itu demi ibunya, demi membuatkan toilet untuk ibunya. Kanu yang merasa tak ada harapan lagi untuk membahagiakan ibunya, menyuruh teman-temannya untuk menghitung jumlah lantai bangunan yang ada di dekat perkampungannya. Ada 50 lantai di gedung itu. Setiap lantai ada 10 flat. Jika setiap flat terdapat 2 toilet, maka akan ada 1000 toilet di gedung itu. Tapi kenapa di perkampungannya yang dihuni ribuan orang tak ada satu toilet pun? Tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa tersenyum melihat perbedaan itu. Dan hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Surat Kanu sudah sampai ke Perdana Menteri, sehingga para petugas dari kantor pengaduan Mumbai menemui Ibu Kanu. Tapi sayang, ketika berita itu akan disampaikan kepada Kanu yang sedang bermain di pipa jembatan terpeleset ketika hendak berlari ke rumah. Beruntung Kanu berhasil diselamatkan oleh Rinton. Sargam yang melihat anaknya dalam kondisi terbaring lemah segera memeluk Kanu. Tapi rasa sakit Kanu terbayar dengan berita membahagiakan tentang pembangunan toilet. Dan seperti cita-cita Kanu, toilet impiannya telah terbangun. Tak hanya satu, tapi ada beberapa toilet yang dibangun. Kini warga Gandhinagar tak kesulitan lagi untuk buang air besar. Perjuangan Kanu dan teman-temannya ini telah menyelamatkan wanita-wanita di perkampungannya. Karena banyaknya kasus pemerkosaan yang terjadi ketika mereka sedang buang air. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita film yang bisa aku review untuk kali ini. Aku sangat merekomendasikan kepada cinema lovers untuk menonton film ini secara utuh, karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Sampai jumpa di review film-film selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you!